Islam itu nggak dilihat lagi dihantam kromo, tapi dipilah-pilah mana yang soal peribadatan, ritual dibiarkan gitu ya, termasuk haji dibiarkan, diawasi aja. Tapi kalau sudah politik dihabisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngobras, ngobrol bareng sejarah bersama komunitas jejak Islam untuk bangsa. Oke, kita melanjutkan tentang Perang Aceh. Kembali kita berbincang-bincang dengan Mas Begi Rizkiansyah. Oke, Mas Begi, kita melanjut obrolan sebelumnya. Ini kemarin kita sampai bagaimana Belanda ini meski sudah menguasai istana, tapi perlawanan ini rakyat Aceh nggak padam-padam nih. Betul. Meskipun sultannya udah tidak di istana, pengaruhnya berkurang, tapi rakyat Aceh justru semakin bergerilya dalam melakukan perlawanan. Terus apa yang dilakukan Belanda setelah itu? Iya, kan kalau kita lihat sebetulnya biang kerok tanda kutip ya adalah para ulama gitu yang terus menggelorakan perlawanan terhadap Belanda gitu kan lewat perang gerilyanya, sehingga Belanda nih ibaratnya dalam sampai tahun 1877 aja mereka udah rugi puluhan juta gulden untuk perang ini, dan mereka semakin lama semakin kecil anggarannya. Nah, mereka berpikir nih, ini gimana caranya menyelesaikan persoalan ini. Tapi qadarullah juga di tahun 1891 ulama yang paling terkenal waktu itu ya Teuku Ciditiro wafat. Gitu. Jadi mulai ada kegoncangan lah, bukan kegoncangan lah, mulai ada surut sedikit gitu ya. Nah, Belanda pun mereka juga melakukan strategi yang berbeda ketika di tahun 1890-an mereka mulai menugaskan Snuk Nugroho-nya untuk ke Aceh gitu. Snuk ini siapa sih? Singkatnya adalah dia seorang akademisi, seorang orientalis yang kemudian menulis disertasinya tentang ibadah haji gitu ya. Kemudian dia ke Mekah untuk melakukan studi terhadap masyarakat Muslim di Mekah. Sekaligus ya itu menjadi tanda kutip kepentingan Belanda juga, karena dia diajak oleh pejabat Belanda di sana gitu kan untuk ke sana gitu. Kemudian dia balik, dia kemudian ditugaskan di Hindia Belanda gitu untuk mengurusi orang-orang tentang Islam lah, menjadi penasehat gitu ya. Tapi dia kemudian diberangkatkan ke Aceh karena dia sendiri juga tertarik untuk ke Aceh gitu. Dan kemudian dia melakukan satu riset di sana, penelitian menyelidiki bagaimana sih masyarakat Aceh itu sebetulnya. Penyelidikannya nggak lama, sekitar 6 bulan hanya di Kota Raja itu, di dalam lingkupnya benteng pemerintah kolonial di sana gitu ya, benteng militer Belanda di sana. Tapi dia ketemu dengan informan-informan orang Aceh, sehingga dia menguasai bahasa Aceh, ngelihat struktur sosial masyarakatnya, kebudayaannya. Bahkan kalau kita baca bukunya tentang orang Aceh ini ya, yang ada di sini yang sekarang terjemahan. Oh, karya Snuk ini ya? Iya, ini dua jilid ini laporan Snuk sebetulnya gitu. Sebagian dari laporan Snuk, sebagian lagi tentang politik ada yang nggak diterbitkan di sini gitu. Tapi ini juga udah banyak bahas soal politik gitu ya. Bagaimana dia kemudian memberikan nasihat-nasihat yang lebih strategis untuk Belanda di Aceh gitu. Sehingga Belanda mulai menyelidiki apa sih pengaruh ulama di sana, bagaimana peran ulama gitu. Kalau kita lihat sebetulnya Snuk ini mempunyai tendensi yang sangat negatif terhadap para ulama. Dibilang mereka ini orang-orang yang cari kedudukan dari menurunnya pengaruh para sultan dan ule balang gitu. Dan ulama ini butuh keuntungan, mencari posisi gitu kan. Sehingga perlu diwaspadai. Mereka dibilangnya gerombolan para ulama, partai kaum ulama, yang kira-kira bahasa-bahasa negatif lah ya. Dia menyebut ya ulama memang biang dari perlawanan ini, sehingga yang harus dihabisi, ditumpas habis adalah para ulama. Menurut Snuk Nugroho-nya seperti itu. Gitu. Dan nasihat itu diturutin gitu. Snuk bilang jangan sasar yang lain, kira-kira sasarlah para ulama dan gerombolannya aja. Masyarakat Aceh yang lain jangan disentuh gitu ibaratnya gitu. Bahkan ule balang perlu diangkat, perlu dirangkul. Gitu. Ini kan ada shifting, ada perubahan gitu ya. Dan yang paling menarik justru strategi perangnya sebetulnya dari Snuk ini. Jadi Snuk nggak cuma ngurusin soal kebudayaan dan sosialnya, tapi juga militernya gitu. Apa tuh nasihat Snuk di bidang militernya? Nah, nasihat Snuk ini di bidang militer adalah dia bilang nggak bisa lagi perang dengan model sistem lini konsentrasi gini, bertahan aja di benteng. Kita harus agresif, harus aktif mengejar sampai habis gitu. Tapi ngejarnya dengan pasukan bukan yang rame-rame seabrek-abrek gitu ya, yang berat, tapi pasukan yang taktis. Kebetulan ada seorang pejabat lokal di Aceh, orang Minangkabau, yang kemudian menyarankan membentuk suatu tim namanya Marsose gitu ya. Jadi ini pasukan darat, pasukan jalan kaki gitu ya, yang mereka pasukannya sangat ringkas, kelompoknya kecil tapi lincah, mampu berperang dengan senjata tajam gitu ya, bukan cuma senapan gitu. Dan mereka orangnya taktis, bisa bertahan hidup di hutan dan segala macamnya gitu. Jadi sangat kuat gitulah ya, sangat kuat.
sangat bisa beradaptasi, tapi gerak cepat juga. Nah ini yang memang disetujui sama Snook juga gitu. Dia bilang pasukan seperti ini yang harus lincah menghadapi gerilya gitu. Jadi kontra gerilya nih, pasukan kontra gerilya, bukan lagi pasukan yang sabrek-abrek bawa meriam, jalan berbaris yang gampang diserang gitu. Dan memang orang-orang Marsosa ini orang-orang pilihan, orang-orang yang tahan banting, orang-orang yang jago survive di alam. Mereka juga orang-orang termasuk orang yang kejam sebetulnya gitu. Dan kebanyakan orang pribumi gitu. Tapi dipimpin oleh orang-orang Eropa yang sedikit aja. Jadi nggak banyak-banyak orang Eropa, orang pribumi yang taktis, yang gesit gitu ya. Dan inilah yang dipakai untuk mengejar para ulama gitu. Makanya anak keturunannya Takuchi Ditiro dihabisnya sampai bawah gitu. Sampai anaknya dan dia itu keluarganya ya dihabisi, benar-benar dihabisi oleh pasukan Marsosa ini gitu. Berarti nasihat Snook itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap penaklukan Aceh ini. Iya. Kalau itu kan tadi bagaimana saran Snook itu untuk mengurangi pengaruh ulama gitu ya. Tapi di sisi lain apakah dia kemudian berpihak kepada menyarankan kolonial berpihak kepada kelompok adat atau oleh balang gitu? Iya, dan memang dia bilang pemerintah seharusnya tidak mempedulikan sultan. Itu sultan udah nggak ada pengaruhnya kata dia. Sebetulnya memang agak benar ya, dalam arti lupakan sultan kata si Snook. Jangan kasih konsesi apapun. Kalau dia mau nyerah kita serah, tapi kita nggak perlu memberikan konsesi apapun terhadap pihak Aceh gitu kan. Tapi kepada para ulama balang mereka harus ditempatkan di masyarakat, bikin masyarakat kembali beraktivitas ekonomi. Tapi mereka juga harus tahu mereka tuh takluk sama kita gitu. Mereka harus sadar mereka udah berganti penguasa katanya gitu. Jadi udah bukan lagi tentang ulama nih, kita penguasanya dan mereka harus taat itu. Tapi mereka biarkan untuk bekerja, untuk berladang, untuk cari duit mungkin gitu ya. Dan disitulah si Ule Balangnya menjadi penjaganya gitu. Masyarakat Aceh nggak boleh dikasih senjata misalnya kata Snook gitu kan dalam suratnya kepada gubernur militer misalnya atau gubernur jenderal Hindia Belanda, saya lupa. Kemudian yang paling penting adalah Snook juga bilang bahwa segala macam pengaruh ulama ini harus ditumpas gitu. Maksudnya nggak ada lagi ulama bisa berpengaruh apapun gitu. Dan Snook menariknya bukan hanya turut dalam soal-soal strategi, tapi dia juga turun ke lapangan gitu. Dia ikut naik kuda sama gubernur militer Aceh waktu itu gitu kan, dia ke lapangan, bahkan dia menginterogasi karena dia bisa bahasa Aceh kan gitu. Bahkan dia juga menyetujui penculikan dari keluarga sultan. Nah akhirnya sultan itu menyerah kemudian, Sultan Daud Syah itu setelah anak dan istrinya diculik gitu, diculik, ditahan, disandra lah ya gitu, sehingga dia menyerah gitu. Dan Snook paham bahwa hikayat perang Sabi ini adalah berbahaya, sehingga mereka kemudian menyita berbagai macam hikayat-hikayat yang ditulis gitu ya, dan dikumpulkan oleh Snook gitu. Berarti Snook cukup lama juga di Aceh ya? Sebetulnya dia 2 kali ke Aceh. Jadi setelah 6 bulan itu dia balik lagi ke Batavia, kemudian dia berangkat lagi. Tapi saya lupa berapa lama, itu nggak lama banget sebenarnya. Gitu. Di situ dia punya hubungan yang erat gitu dengan dia nyamar juga nggak di situ? Kalau di Mekah kan dia nyamar kan sebetulnya, sebagai Abdul Ghaffar ya? Iya, Abdul Ghaffar itu kan. Cuma dia kan penampilannya semenjak ke Hindia Belanda sebetulnya sudah Islami gitu ya, pakai peci namanya ya. Walaupun kalau ketemu orang Belanda biasa aja, tapi kalau kita baca biografi Van den Dul itu kan dicerita dia begitu ketika ke Aceh dia pakai peci putih gitu ya, dia menampakkan diri sebagai seorang alim gitu. Dan menariknya ketika dia pertama kali datang ke Batavia, koran Batavia Nieuwsblad itu menulis Tuan Mufti Haji gitu, Abdul Ghaffar nih. Jadi udah ada branding ulama dari orang Belanda sendiri gitu. Meskipun kalau kita lihat ulama itu kan sebetulnya pengakuan masyarakat. Masyarakat mana sih yang mengakui dia ulama? Memang Snook punya hubungan-hubungan dengan para tokoh-tokoh Islam sebagian ya, mungkin ulama lah atau kiai yang menganggap dia orang alim karena dia punya koneksi dengan, dia mengenal para guru-guru mereka di Mekah. Dia kan sempat ikut halakoh gitu di Mekah, dan dia kenal. Saya rasa dari situ dia punya reputasi juga. Tapi ketika masyarakat Hindia Belanda atau masyarakat Indonesia menyebut dia ulama, saya pikir enggak gitu. Itu lebih ada branding dari pemerintah kolonial, dan dia menampakkan dirinya seperti seorang alim gitu. Kalau dari masyarakat Acehnya sendiri gimana tuh atas respon strategi Belanda tadi? Ya cukup saya pikir ini cukup memukul masyarakat Aceh dalam arti ulama diisolir dalam satu tindakan yang sangat represif gitu ya, kejam gitu ya. Dia bilang kan habisin aja sekalian. Jadi ruang geraknya dibatasi itu sebetulnya para ulama, dan ini lebih efektif, memang efektif gitu apa yang dipinta oleh Snook. Tapi Snook sebenarnya juga mengingatkan jangan pernah membakar kampung, jangan menyakiti rakyat, jangan menakut-nakuti mereka gitu-gitulah kira-kira. Rebut hati mereka kira-kira gitu. Itu nasihatnya dia, rebut hati mereka gitu kan. Nah, nggak semua pejabat militer melakukan itu. Jadi kadang-kadang dia mengkritik juga pejabat militer ketika mereka mengabaikan hal itu, sehingga akhirnya
Snook juga meminta misalnya, ini yang menarik adalah coba untuk kerjasama dengan Teku Umar gitu. Teku Umar ini kan bukan ule balang, bukan ulama, bukan sultan gitu kan. Yeah. Dia semacam pemimpin milisi lah gitu ya, orang bebas gitu. Orang sana nyebutnya preman gitu, itu bahasa awalnya. Sebenarnya dia orang bebas yang punya milisi, punya kelompok yang bisa ditarik kemana aja. Nah, ketika itu Snook meminta untuk Belanda berhati-hati tapi kerjasama dengan Teku Umar karena dia bisa bermanfaat buat kita gitu. Ibaratnya kalau dia mengulurkan tangan, ambil tangannya tapi jangan ditarik semua gitu. Dan Teku Umar selama beberapa lama memainkan namanya main perang. Main perang itu dia pura-pura gempur pasukan ulama, tapi padahal udah lo di sini aja udah minggir. Nanti gue pura-pura nyerang ntar balik lagi gitu. Itu dilakukan Teku Umar sekian lama dan Belanda tertipu oleh itu gitu. Dan Snook mulai curiga karena Snook punya informan kan di masyarakat gitu kan. Dan informan ini mulai bercerita Teku Umar ini kayaknya nggak bisa dipercaya deh gitu. Dan bang benar suatu waktu Teku Umar meminta sejumlah persenjataan, ini singkatnya ya. Dan dia mau kabur senjata itu. Gitu. Jadi Belanda tuh berkali-kali ditikam Teku Umar sebetulnya, dikhianati Teku Umar. Nah di sini Teku Umar kemudian mulai melakukan perang total lah dan Belanda benar-benar memburu dia gitu. Sehingga akhirnya wafat gitu. Berarti Teku Umar itu salah satu tokoh perang gerilya Aceh ya setelah Cik Ditiro itu tadi. Salah satunya iya, tapi Teku Umar memang khasnya sendiri, dia punya pasukan sendiri gitu ya, punya milisi sendiri. Orang Belanda nyebutnya preman, gerombolan, thug, itu kan negatif banget gitu ya. Tapi kalau saya lihat milisi mungkin lebih tepat gitu ya. Milisi itu lebih netral lah gitu ya. Selain Teku Umar, ada lagi nggak tokoh? Sebetulnya banyak tokoh-tokoh ulama gitu ya. Setelah Cik Ditiro ada Teku Takarang misalnya dan segala anak keturunannya Cik Ditiro juga ada. Bahkan Cut Nyadin setelah Teku Umar wafat kan dia juga memimpin pasukan sendiri kan gitu, perang gerilya. Tapi memang seiring berjalannya waktu dan kemudian Cut Nyadin kita tahu kan dia sempat terisolir di hutan selama beberapa lama ketika pasukannya lama-lama habis juga dikejar gitu kan, dan akhirnya pengawalnya sendiri yang menyerahkan Cik Nyadin. Memang bisa disebut awal 1900-an itu dimulai berkurang sangat drastis perlawanan sehingga perlawanan itu hanya perlawanan perorangan gitu. Ya kita bisa bilang itu mungkin cukup berhasil lah taktiknya Snook Rugurunya dan Belanda di situ gitu. Berarti cukup lama juga ya perang Aceh ini. Sekitar 40 tahunan gitu sampai 1910-an lah gitu. Dan itu pun masih ada orang-orang Aceh yang membunuh secara random di jalanan gitu, misalnya di jalanan di mana orang Belanda ditusuk misalnya gitu ya, dibunuh gitu. Mereka menyebut orang Aceh gila katanya gitu. Padahal ini kan sebenarnya bentuk perlawanan tapi udah sendiri-sendiri gitu ya, nggak lagi sistematis, nggak lagi terstruktur misalnya gitu. Jadi bisa dikatakan nggak perang Aceh itu berakhir setelah kedatangan Snook Rugurunya itu? Mungkin lambat laun iya gitu ya, sampai Snook pulang, kemudian Belanda juga makin kuat di sana gitu kan. Dan ya kita bisa bilang cukup berhasil dalam arti bagaimana dia memilah-milah masyarakat Aceh, bagaimana dia menyortir menggunakan pengetahuan, sebetulnya kan itu. Dan dia punya reputasi sebagai ulama, dia kan mencari tahu, mencari informasi di masyarakat Aceh, seperti itu. Berarti kalau dari dampak perang Aceh terhadap Belanda itu yang paling besar itu apa sih kalau menurut Mas Begi? Sebenarnya dampak paling besar ya keuangan gitu. Keuangan ya pasti ya. Cuma memang Belanda akhirnya belajar bahwa mengelola Islam ini nggak bisa lagi sembarangan gitu, nggak bisa hantam kromo. Ketika kita sempat bahas di beberapa episode sebelumnya tentang gimana politik para umat Islam lewat kantor urusan agama itu kan, itu sebenarnya mereka mulai berpikir dan itu ada Snook di situ gitu. Itu kan lembaga pertama dia setelah dia di-assign sebagai penasehat gitu ya. Dia kemudian bikinin kantor lah ibaratnya gitu. Nah di sini Belanda kemudian sangat dipengaruhi oleh Snook. Bagaimana Snook itu meletakkan fondasi kebijakan Islam di Hindia Belanda atau di Indonesia gitu ya. Islam itu nggak dilihat lagi dihantam kromo, tapi dipilah-pilah mana yang soal peribadatan, ritual dibiarkan gitu ya, termasuk haji dibiarkan, diawasi aja. Tapi kalau sudah politik dihabisi gitu. Termasuk misalnya minta bantuan dengan pan-islamisme ke Turki, konsulat Turki di sini gitu. Itu kan sempat ada tuh. Snook sangat hati-hati dan sangat mewaspadai, bahkan sangat keras responnya. Iya, betul. Gitu. Berarti cukup lama perjuangan rakyat Aceh meskipun secara gerilya tapi tetap menyala perlawanannya, semangat jihadnya. Bagaimana syair perang Sabil itu tadi ya, hikayat perang Sabi. Yang itu bahkan terus menjadi memori kolektif masyarakat Aceh untuk karena itu sastra lisan ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Begi untuk bincang-bincangnya tentang perang Aceh. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Itu saja untuk sesi video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.